1 minggu telah berlalu, tanpa adanya banyak hal yang berbeda seperti rutinitas Rizky biasanya. Berangkat pagi ke kampus setelah sarapan bubur ayam bersama dengan Alia, berpapasan dengan Reno di tangga kos-kosan, lalu berjalan kaki menuju kampus. Di kampus, Rizky hanya terus fokus untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan tanpa begitu banyak memperdulikan pertemanan. Mungkin karena itu juga, Rizky nampak sering berjalan atau duduk sendiri di dalam kelas. Walaupun terkadang, "Riz, duduk sebelahmu ya," ucap Dimas yang hanya memiliki Rizky sebagai teman dekatnya. "Duduk aja, tapi tolong jangan berisik. Aku mau belajar," balas Rizky yang masih sibuk mempelajari catatan dari kelas sebelumnya. Lu tahu nggak ada resto baru yang buka? Gua mau cobain deh. Nanti habis selesai kelas kesana yuk. Ku traktir deh. Sumpah dari gambar steaknya aja kayak enak banget loh. Terus juga, seperti biasa, Dimas terus berbicara tanpa adanya rem sedikit pun. Membuat Rizky hanya menjawab dengan gerakan kepalanya, sambil menghiraukan sebagian besar perkataannya. Bukan berarti Rizky tak menyukai Dimas sebagai temannya, tapi lebih ke arah tak ingin diganggu saat sedang sibuk belajar. Pada siang harinya, keduanya pergi ke restoran steak itu, di mana Rizky memesan menu yang paling murah yaitu steak ayam seharga 25.000, dengan air putih dingin seharga 3.000 sebagai minumannya. Di sisi lain, Dimas nampak memesan steak sapi ukuran jumbo dengan jus buah dan milkshake, di mana totalnya mencapai harga 100.000 lebih. Inikah gaya hidup di Jakarta? Mahal sekali, tapi setidaknya kali ini aku ditraktir jadi nggak masalah, pikir Rizky dalam hatinya saat menikmati hidangan itu. Seperti harapannya, hidangan yang disajikan sangatlah lezat. Tak seperti apapun yang pernah dimakannya selama ini. Enak banget, ucap Rizky. Enak kan? Terus ya Riz, waktu itu bapak gua bilang kalau gua itu bisa mencapai apapun yang gua mau. Jelas kan? Gua awalnya ragu, tapi lama-kelamaan. Lagi-lagi, Dimas terus bercerita tanpa adanya sedikit pun rem dalam mulutnya. Namun karena kali ini Rizky memperoleh makan gratis, setidaknya ia akan mendengarkannya dengan serius. Begitu ya? Syukurlah, balas Rizky singkat di tiap penjelasan panjang dan lebar dari Dimas. Sore harinya, seperti biasa, Rizky memperoleh pesan dari Alia. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Alia, Riz, sorry banget. Pacar aku mau datang lagi. Dia bilang mau nginep tapi aku tolak. Nanti kalau udah pulang ku kabarin. Oh iya, nanti mau ku pesenin makan apa? Gini lagi ya? Sampai kapan? Tapi ya, udahlah. Gumam Rizky sambil membalas pesannya. Rizky, apapun yang bikin kenyang dan murah. Setelah itu, Rizky memutuskan untuk menghabiskan waktunya di perpustakaan, meminjam beberapa buku untuk dibawanya pulang. Rajin banget ya dek? Tanya ibu-ibu pegawai perpustakaan ini dengan ramah. Cuma berusaha sedikit, Bu Ajeng, balas Rizky juga dengan senyuman yang ramah. Setelah mengetikkan beberapa hal dan informasi yang diperlukan di dalam komputernya, sekaligus memberikan cap pada kartu peminjaman milik Rizky, akhirnya 3 buah buku itu bisa dibawa pulang oleh Rizky. Seperti biasa, batasnya 2 minggu ya dek. Semoga cita-citanya tercapai, ucap Bu Ajeng itu dengan ramah. Di mana Rizky hanya membalasnya dengan senyuman dan anggukan kepala. Kini di tangannya, terdapat 3 buah buku baru. Pengantar perangkat keras komputer, bahasa pemrograman Python untuk pemula, dan juga pengantar bahasa pemrograman Java. Aku harus segera menguasai ini dalam 2 minggu. Tapi nampaknya sedikit mustahil, keluh Rizky dengan suara lirih saat melihat betapa banyaknya informasi dalam kedua buku bahasa pemrograman itu. Setelah memasukkan semuanya ke dalam tasnya, Rizky segera berjalan ke arah taman, berniat untuk menantang Pak Sudiro sang pemain catur itu. Selama 1 minggu ini, Rizky hanya menang 1 kali dan kalah 6 kali. Dan sekarang, ia berniat untuk menang 1 kali lagi agar bisa memperoleh uang tambahan. Setibanya di taman, Rizky melihat hal yang serupa dengan hari-hari biasanya, di mana terdapat banyak penantang di sekitarnya. Tumpukan uang 5.000-an itu sudah terlihat cukup tinggi saat Rizky tiba di sana. Datang lagi ya, Rizky?
Ucap pria tua itu dengan senyuman yang ramah. Hari ini aku nggak akan kalah lagi kayak kemarin, Pak Sudiro. Ucap Rizky, menyerahkan selembar uang 5.000 rupiah itu padanya. Kali ini, ia harus mengalahkannya dalam 6 langkah. Dengan kata lain, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi lagi dalam teka-teki ini. Namun, pada akhirnya, Rizky kalah 3 kali secara berturut-turut. Dan semua itu pun terjadi hanya dalam waktu kurang dari 6 menit saja. Membuatnya kehilangan 15.000 rupiah dalam percobaan barusan. Kenapa Rizky? Kok kayak enggak tenang hari ini? Ingat, jangan terburu-buru dalam melangkah. Baik dalam papan catur ini atau dalam kehidupan nyata. Ucap Pak Sudiro dengan wajah yang khawatir. Maaf, Pak. Permisi. Balas Rizky yang segera berjalan pergi menjauh. Meskipun khawatir terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi pada pemuda tersebut, Pak Sudiro tak bisa melakukan apa-apa karena saat ini masih banyak penantang lain yang berada di depannya. Pak, selanjutnya saya mau coba main. Ucap seorang pemuda yang menyerahkan uang 5.000 rupiah itu. Ya, silakan. Balas Pak Sudiro dengan ramah. Sialan, aku kenapa sih hari ini? Enggak kayak aku biasanya. Kan bisa memikirkannya dulu dengan tenang kan? Ngapain buru-buru? Pikir Rizky dalam hatinya yang penuh dengan setumpuk tanda tanya itu. Karena masih menunggu pesan dari Alia untuk mengabari kapan pacarnya sudah pulang, Rizky akhirnya memutuskan untuk duduk di salah satu bangku taman yang sepi. Dahlah, belajar aja. Ayo, semangat belajar. Ucap Rizky pada dirinya sendiri sambil membuka buku mengenai perangkat keras komputer yang baru itu. Seperti perkataan Pak Sudiro, ada sesuatu yang berbeda dengan sikap Rizky saat ini. Atau mungkin ada sesuatu yang benar-benar salah terhadapnya. Sejak saat SMA, Rizky tak pernah meneriaki dirinya sendiri agar semangat belajar sekeras itu. Ia sudah paham bahwa belajar adalah kebiasaan dan pekerjaannya. Tak perlu ada teriakan untuk menyemangatinya melakukan hal yang memang selalu dan harus dilakukannya. Sama seperti menyemangati dirinya sendiri untuk bernafas. Benar saja. Setelah 1 jam lebih membaca di taman ini, tubuh Rizky sama sekali tak bisa tenang. Ia nampak gelisah dengan membuat banyak sekali gerakan yang tak berguna. Menghentakkan kakinya ke tanah secara terus-menerus, memutar pena yang ada di tangannya hingga jatuh puluhan kali. Menggaruk-garuk kepalanya sekalipun tak terasa gatal. Juga keringat yang secara perlahan mulai membasahi wajahnya sekalipun tak kelelahan. Ditambah lagi, apapun yang dibacanya saat ini menjadi jauh lebih sulit untuk diserap olehnya. Biasanya Rizky sangat cepat dalam menyerap informasi, bahkan dalam sekali baca saja sudah langsung paham. Tapi sekarang, ia harus membaca 1 halaman yang sama 10 kali lebih agar bisa memahami hal yang sebenarnya cukup sederhana. Sialan. Aku ini kenapa sih? Keluh Rizky terhadap situasi ini. Belum juga sempat menyelesaikan masalahnya yang saat ini. Bris. Hujan tiba-tiba jatuh, membasahi tubuh dan bukunya. Secara refleks, Rizky langsung memasukkan kembali buku itu ke dalam tasnya. Lalu menggunakan badannya sebagai sebuah tameng untuk menjaga buku dan laptop di dalam tas tersebut. Sialan, mana hujan deres banget pula. Apa-apaan sih kok kayaknya hari ini aku sial banget. Keluh Rizky sambil terus berlari. Namun sayangnya, hujan sudah menjadi terlalu deras. Memaksanya berteduh di toilet umum pada sekitar taman ini. Menunggu hujan untuk segera berhenti. Tapi menunggu adalah hal yang tak mudah. Terlebih lagi saat kondisi dirinya yang lelah. Memiliki banyak pikiran sekaligus kondisi yang sangat merepotkan ini. Kok gak reda-reda sih? Terus juga ini si Alia kok belum cat juga ya? Keluh Rizky di bawah naungan atap kecil itu, tepat di pinggiran toilet ini. Karena ukuran toilet ini sangatlah kecil, membuat tubuh Rizky juga masih basah terciprat oleh air hujan. Rizky sendiri sudah mencoba untuk berteduh di dalam toilet agar tak basah. Namun sayangnya, bau di dalam toilet itu terlalu menyengat hingga membuatnya mau muntah. Wajar saja karena ini adalah toilet umum yang pastinya dipakai banyak orang dan mungkin saja jarang dibersihkan. Secara terpaksa, tubuhnya mulai basah kuyup demi melindungi tas yang kini kembali berada di belakang punggungnya. Di mana di dalamnya terdapat banyak buku dan juga laptop beratnya.
1 jam, 2 jam. Hujan masih tak kunjung reda. Kini tubuhnya terlihat menggigil karena kedinginan. Dengan kedua tangannya yang memeluk dirinya sendiri secara refleks, berusaha untuk menghangatkan badannya semampunya. Hingga akhirnya, saat Rizky membuka ponselnya, ia melihat kalau jam sudah menunjukkan angka ke-23,07. Beberapa saat kemudian, akhirnya ponselnya berbunyi. Namun bukan pesan dari Alia yang diperolehnya, melainkan dari Nabila. Mengetahui bahwa sang pujaan hati akhirnya membalas pesan yang Rizky kirimkan sejak pagi hari tadi membuatnya sedikit bahagia. Hanya dengan hal sederhana seperti itu, semua kekesalannya atas situasi ini segera menghilang. Setidaknya, hingga Rizky membaca apa yang ada di dalam pesan itu. Nabila, sorry, sibuk belajar. Ini masih mau nugas. Banyak banget tugas aku. Jangan ganggu aku dulu please. Membaca pesan itu tentu saja membuat Rizky sedikit sakit hati. Nabila sendiri tak pernah bersikap sedingin ini sebelumnya. Namun mengingat janji keduanya untuk fokus dalam belajar sebelum percintaan, Rizky memaklumi pilihan Nabila. Lalu memutuskan untuk tak mengganggunya lebih banyak lagi hari ini, atau beberapa hari ke depannya. Lagi-lagi, Rizky harus menunggu. Pukul 23,41, akhirnya hujan telah mulai reda. Mengetahui bahwa kini Rizky bisa berjalan pulang, ia akhirnya memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Alia. Sementara itu di kamar kosnya, ting! Sebuah suara notifikasi pesan itu terdengar memecahkan ketenangan dalam ruangan ini. Begitu pula dengan layar ponselnya yang mulai bercahaya, menerangi gelapnya kamar ini. Enggak! Pesan apa tuh sayang? Tanya Reno yang terbangun dari tidurnya. Nggak tahu. Mana HP-ku? Balas Alia yang juga baru saja bangun tidur. Nih. Dalam kondisi mengantuk, Alia mulai mengucek matanya secara perlahan. Lalu secara tiba-tiba, kedua matanya terbuka lebar saat melihat nama pengirim pesan itu. Rizky. Seru. Alia secara refleks langsung memperoleh kembali seluruh kesadarannya. Ia segera bangkit dan berlari menuju ke kamar mandi. Yang kebelet pipis? Tanya Reno saat melihat Alia berlari hanya dengan pakaian dalamnya itu. Iya. Bentar. Klek. Alia kemudian segera mengunci pintu kamar mandinya. Berjaga-jaga agar Reno tak mengetahui apa yang sedang terjadi. Duh, gimana ini? Aku malah ketiduran. Rizky pasti marah banget enggak sih? Pikir Alia dalam hatinya. Mengumpulkan keberanian untuk membuka pesan di ponselnya. Rizky, belum selesai juga ya? Alia, sorry, ketiduran sumpah nggak sengaja. Rizky, mau sampai kapan sih gini terus? Aku nggak nuntut banyak Al. Aku cuma butuh tempat buat naruh barang sama tidur. Enggak lebih. Alia, aku beneran nggak sengaja Riz. Please, ini bentar lagi aku minta Reno pulang. Maaf ya. Dalam kondisi Rizky yang sangat kelelahan, basah kuyup oleh air hujan, serta tubuhnya yang mulai panas akibat air hujan dan hawa dingin di malam hari ini. Mendengar kalimat nggak sengaja ketiduran adalah sebuah alasan yang benar-benar tak bisa dimaafkan baginya. Karena itulah, untuk pertama kalinya, Rizky benar-benar marah kepada Alia. Dan secara tak sengaja mengatakan hal yang cukup menyakitkan untuk dibaca. Rizky, enak ya? Situ tiduran santai-santai sama pacar si Kama, sementara aku jadi gelandangan di jalanan. Kehujanan basah kuyup gini, yang jelas banget besoknya bakal sakit ini. Alia, sumpah? Astaga, Riz, sumpah maaf banget aku gak sengaja ketiduran. Alia membalas sambil terus mengirimkan emot menangis itu. Berusaha untuk menunjukkan seberapa menyesalnya dirinya. Tiap hari ketemuan, ngelakuin itu terus dan ngusir aku. Di pikiran kalian emang cuma itu ya? Kalian udah kelihatan kayak hewan tahu nggak? Sorry, aku miskin. Jadi nggak bisa cari kos baru bulan ini. Kalau ada uang juga aku langsung pindah sekarang. Biar aku nggak lagi ganggu kalian berkembang biak, dasar cewek murahan. Palingan kamu juga mau kan ngelakuin itu sama siapa aja? Ya kan? Membaca pesan itu, tentu saja Alia yang sebelumnya cukup kasihan dengan kondisi Rizky, kini mulai merasa cukup sakit hati.
Meskipun semua ini memang kesalahannya karena terus-menerus mengusir Rizky dari kamarnya sendiri. Tapi, Alia, kayak hewan katamu. Berkembang biak katamu. Cewek murahan katamu. Oh, si perjaka ternyata nggak tahu apa-apa soal pengaman ya. Kasian banget nggak ngerti enaknya berhubungan. Meskipun niat Alia awalnya benar-benar ingin meminta maaf, tapi kalimat Rizky barusan terkesan terlalu merendahkannya. Membuat Alia secara tak sadar memberikan balasan yang sama-sama menyakitkan. Rizky, seenggaknya aku bukan cowok yang cuma ngincer badan cewek aja. Lanjutin aja mesra-mesraan kalian, aku nggak akan balik ke sana. Yakin aku, kalau Reno itu bukan cowok yang benar, yang mau sama kamu cuma biar bisa nikmatin badan murahan kamu. Alia, oh, nggak balik ke sini lagi. Makasih banget ya. Akhirnya bisa bebas dan jauh dari perjaka sok polos kayak kamu. Dan juga, kamu yang gak ngerti apa-apa sama Reno gak usah sok tahu. Belajar terus tiap hari buat apa? Emangnya bisa bikin kamu hasilin uang banyak? Nyatanya juga masih miskin kan? Sama seperti Alia yang sangat marah saat dikatakan sebagai wanita murahan, amarah Rizky juga memuncak saat usahanya agar bisa lepas dari kemiskinan dihina seperti itu. Karena terlalu marah, akhirnya Rizky memilih untuk membisukan notifikasi dari pesan Alia. Tak berniat untuk membalas atau membacanya lebih lanjut. Sambil melihat ke arah langit malam dengan hujan yang mulai reda itu, ia bertanya pada dirinya sendiri. Terus sekarang, aku tinggal di mana ya? Hah, dasar cewek gila.